Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan mata kuliah Kalkulus Vektor yang berjudul Penerapan Kalkulus Vektor dalam Sistem Navigasi Google Maps, Studi Kasus Perjalanan ke FMIPA Universitas Negeri Padang. Nah, topik ini kami pilih karena Google Maps merupakan aplikasi yang hampir setiap hari digunakan oleh masyarakat. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik teknologi tersebut terdapat penerapan konsep-konsep matematika, khususnya kalkulus vektor. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep kalkulus vektor, turunan, integral, dan optimasi digunakan dalam menentukan posisi pengguna, menghitung kecepatan, memperkirakan waktu tempuh, hingga menentukan rute terbaik. Dengan anggota kelompok yang pertama, Dea Dewi Sandi dengan NIM 24030003, Dinda Regina Putri dengan NIM 24030004, Habibina Rosandi dengan NIM 24030008, dan Intan Ramadhani dengan NIM 24030009. Saya ingin mengawali presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian menggunakan Google Maps? Hampir semua orang tentu pernah menggunakannya, baik untuk mencari alamat, menentukan rute perjalanan, maupun memperkirakan waktu sampai ke tujuan. Nah, Google Maps dapat menampilkan posisi pengguna, arah perjalanan, jarak tempuh, estimasi waktu, bahkan memberikan alternatif rute tercepat apabila terjadi kemacetan. Kemampuan tersebut terlihat sederhana bagi pengguna, akan tetapi sebenarnya aplikasi ini melakukan proses perhitungan matematika yang cukup kompleks secara terus-menerus. Salah satu konsep matematika yang berperan penting adalah kalkulus vektor. Nah, bagaimana Google Maps dapat mengetahui posisi kita? Bagaimana aplikasi ini bisa mengetahui arah perjalanan, jarak tempuh, estimasi waktu, bahkan rute tercepat? Nah, caranya adalah Google Maps memanfaatkan teknologi GPS atau Global Positioning System. GPS menerima sinyal dari beberapa satelit hingga dapat menentukan koordinasi posisi pengguna di permukaan bumi. Koordinat tersebut kemudian diproses menggunakan algoritma matematika sehingga aplikasi dapat mengetahui penggunaan secara real time. Selain GPS, Google Maps juga memanfaatkan data lalu lintas, kecepatan kendaraan, serta data pengguna lain yang sedang berada di jalan. Sebagai contoh penerapan, kami menggunakan perjalanan menuju FMIPA Universitas Negeri Padang pada Google Maps. Terlihat rute perjalanan dari posisi awal menuju tujuan dengan jarak perpindahan sekitar 1,7 km. Posisi awal dan posisi akhir dapat dinyatakan sebagai dua titik koordinat. Dari kedua titik tersebut terbentuk sebuah vektor perpindahan yang menunjukkan arah perjalanan dari titik awal menuju FMIPA. Nah, setiap perpindahan memiliki komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Komponen-komponen tersebut kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh resultan vektor perpindahan. Melalui representasi ini, kita dapat mengetahui besar perpindahan sekaligus arah geraknya. Ini adalah salah satu penerapan nyata materi vektor yang dipelajari pada mata kuliah kalkulus vektor. Selanjutnya, transformasi vektor. Dari posisi ke kecepatan selanjutnya, kita membahas hubungan antara posisi dan kecepatan. Misalkan, posisi kendaraan dinyatakan sebagai fungsi vektor R kali T. Untuk memperoleh kecepatan, kendaraan menggunakan turunan pertama terhadap waktu sehingga diperoleh V kali T sama dengan dr kali T per dt. Artinya, kecepatan merupakan laju perubahan posisi terhadap waktu. Konsep ini digunakan Google Maps untuk memperkirakan waktu tempuh. Apabila kendaraan melambat akibat kemacetan, maka nilai kecepatan berubah sehingga estimasi waktu kedatangan atau juga akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, kita membahas mengapa jarak pada Google Maps seringkali lebih panjang daripada jarak garis lurus. Hal ini terjadi karena perpindahan merupakan jarak terpendek antara dua titik, sedangkan kendaraan bergerak mengikuti bentuk jalan yang berbelok-belok. Oleh karena itu, panjang lintasan yang ditempuh selalu lebih besar atau sama dengan besar perpindahan. Dalam kalkulus, panjang lintasan dihitung menggunakan integral dari besar vektor kecepatan sepanjang waktu perjalanan. Dengan demikian,
Google Maps menghitung jarak berdasarkan lintasan yang benar-benar dilalui kendaraan, bukan hanya berdasarkan garis lurus. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kalkulus vektor memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem navigasi modern. Konsep vektor digunakan untuk menentukan posisi, arah, dan perpindahan pengguna. Turunan digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan, sedangkan integral digunakan untuk menentukan panjang lintasan perjalanan, dan konsep optimasi digunakan untuk memilih rute dengan waktu tempuh paling efisien. Melalui studi kasus perjalanan menuju FMIPA ini, dapat kita lihat bahwa konsep-konsep matematika yang dipelajari di bangku kuliah ternyata memiliki penerapan yang sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Google Maps merupakan salah satu contoh bagaimana ilmu kalkulus vektor berkontribusi dalam perkembangan teknologi modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.